Saudara-saudari terkasih, kenapa kita diminta untuk mengasihi, diminta untuk mencintai? Tokoh-tokoh besar, agama-agama besar, semua tradisi mengajarkan hal itu. Ternyata mengasihi adalah jalan kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Maka kalau kita tidak bahagia, coba kita ukur kadar cinta kita. Maka pada waktu itu kadar cinta kita pasti pada posisi yang paling rendah. Tetapi begitu kita mencintai, entah itu seseorang, entah itu binatang, entah itu pohon, bunga, atau apa saja, kita langsung merasakan kegembiraan, antusiasme. Maka mencintai itu adalah jalan satu-satunya menuju kebahagiaan. Mengapa bisa begitu? Ternyata ketika kita mencintai, kita keluar dari diri sendiri dan menjadikan orang lain atau bunga atau binatang atau semesta atau Tuhan menjadi fokus hidup kita. Dan pada waktu kita keluar dari diri sendiri, itu berarti kita menyangkal diri, maka egoisme kita hilang. Dan pada waktu ego hilang itulah kegembiraan muncul. Karena memang ternyata ketika kita memikirkan diri sendiri, kita miserable, kita menyedihkan. Karena itu orang yang paling menyedihkan, yang paling tidak bahagia adalah orang yang egois. Karena orang yang egois tidak bisa mencintai. Orang yang egois memikirkan diri sendiri. Dan persoalannya, memikirkan diri sendiri sebetulnya tidak masalah dan malah baik. Tapi persoalan yang tepat adalah bukan hanya memikirkan diri sendiri terus-menerus, tetapi memikirkan dalam diri kita energi paling rendah terus-menerus. Dan itu yang membuat tidak bahagia. Egois sama dengan tidak bahagia. Coba kita membuat daftar. Gambarkanlah tentang dirimu yang positif dan negatif. Lalu akan coba ditulis. Lalu dengan sangat mudah. Yang negatif itu listnya panjang sekali. Dan ketika kita egois memikir diri sendiri, kita memikirkan energi negatif yang tergambar di dalam ungkapan kelompok yang negatif yang begitu banyak. Maka tidak heran kalau kita berpikir tentang diri sendiri terus-menerus kita tidak bahagia karena kemudian kita ketarik dan fokus pada energi rendah dalam diri kita. Entah itu rasa bersalah, entah itu rasa malu, entah itu rasa minder, rasa tidak berdaya, tidak cukup baik, tidak mampu, name it. Banyak sekali. Karena itu egois memikirkan diri sendiri, pasti memikirkan hal-hal negatif itu. Dan karena itu kita tidak bahagia. Maka Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri dan mencintai. Karena energi cinta itu ternyata tinggi sekali. Siapa yang mencintai pasti bahagia. Ingat saja pada waktu Anda dulu jatuh cinta untuk pertama kali. Dan gayung bersambut. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Waduh, bahagianya minta ampun. Bahagia sekali. Itulah mencintai. Karena ego hilang. Yang ada adalah yang kita cintai saja. Kalau kita terus-menerus bisa menyangkal diri, kemudian mencintai sepenuh hati, yang ada adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Karena derita hanya ada ketika ego menjadi kuat, dan ketika ego menjadi kuat kita menjadi terbatas, makin sempit, karena pikiran kita sangat sempit, dipengaruhi oleh masa lalu, dan biasanya yang terbawa dari masa lalu adalah bahaya dan ancaman dari peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi. Dan kemudian melihat setiap pengalaman bukan sebagai pengalaman baru, melihat orang bukan sebagai orang yang baru, tetapi orang-orang masa lalu, peristiwa-peristiwa masa lalu yang terus kita bawa ke sini. Kalau nanti dia begitu, pasti nanti akan begini. Kalau peristiwanya begini, pasti akan begitu.
Dan itu sangat terbatas, tidak terbuka terhadap segala kemungkinan. Maka kita perlu belajar pelan-pelan, terus-menerus membuka diri, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena dalam setiap pribadi, dalam setiap peristiwa, tersimpan hadiah istimewa dari Tuhan untuk kebaikan kita. Ingat bahwa penyelenggara kehidupan ini Tuhan, bukan kita. Dan Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Seringkali hadiah yang disediakan terbungkus oleh peristiwa orang-orang yang menyebalkan. Ada seorang mistik yang mengatakan bahwa guru terbaik saya adalah orang-orang yang menyebalkan. Karena ketika berjumpa dengan dia, saya belajar untuk menjadi lebih sabar. Ketika mendengar dia, saya belajar untuk menggali kekuatan cinta, menerima dia apa adanya, dan tetap mengasihinya. Itulah yang disebut dengan blessing in disguise. Berkat, tapi wujudnya seringkali sebuah peristiwa yang membuat kita merasa berat, menderita, dan susah. Tetapi sebetulnya yang menderita dan susah itu adalah ego kita. Ketika ego kita lepaskan dan ada keterbukaan untuk menerima apa saja dan sabar menanggung segalanya, kita akan melihat mutiara yang pelan-pelan terpoles, bercahaya, dan sangat bernilai dalam setiap pribadi, dalam setiap orang. Dan karena itu kita terus bertumbuh. Kita mampu mencintai, keluar dari diri sendiri, dan menemukan kegembiraan di dalam setiap peristiwa yang terjadi, di dalam perjumpaan dengan setiap pribadi. Di situ kemudian kita bisa menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi jalan, dan menjadi hidup itu sendiri. Kita kemudian bisa membawa wajah Kristus, sehingga yang hidup di dalam diri kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan karena itu kita memandang peristiwa dan setiap pribadi untuk menyelamatkan. Dalam arti sederhananya, menjadikan saudara kita lebih bahagia, menjadikan semua makhluk berbahagia. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba pelan-pelan untuk keluar dari diri sendiri, belajar mencintai, dan tidak dikuasai oleh ego kita, pikiran kita yang sempit, tetapi semakin terbuka, semakin sadar akan kasih Allah yang begitu besar dan menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.